Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oneng Nurhayati dari Prodi Manajemen. Di video ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang ke-1, perekonomian Indonesia dan pasca kemerdekaan. Yang kedua, sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Lalu yang terakhir, hutang dan perekonomian Indonesia. Langsung ke poin nomor 1, perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Secara umum, perekonomian Indonesia mengacu pada aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di negara ini. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Perekonomian pasca kemerdekaan. Setelah merdeka pada tahun 1945, ekonomi Indonesia masih lemah, terjadi inflasi yang sangat tinggi dan kekosongan kas negara. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya agar ekonomi Indonesia bisa meningkat. Contohnya seperti membuka investasi dari asing. Jenis sistem-sistem perekonomian. Yang pertama, ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini hanya berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat. Contohnya seperti barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antar dua belah pihak tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Sistem yang kedua, ekonomi sosialis. Kegiatan ekonomi yang dimana pemerintah menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Korea Utara. Ketiga, ekonomi kapitalis. Kegiatan ekonomi di mana masyarakat dibebaskan dalam kegiatan perekonomian. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Selanjutnya ada ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang diterapkan di negara Indonesia. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pengurangan dan pemasukan negara seperti pajak, contoh bansos dan subsidi, dan juga adanya penurunan pajak bagi UMKM. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Lalu selanjutnya ada inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contohnya seperti kenaikan BBM. Deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contohnya hasil panen yang melimpah tapi permintaan sedikit, yang menyebabkan harganya terus menurun. Selanjutnya, hutang dan perekonomian Indonesia. Sistem pengelolaan hutang di Indonesia dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pemerintah melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan, seperti contoh pembangunan infrastruktur dan membuat jalan tol. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.